Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masruroh, NIM E2019-2049. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menganalisa video yang udah saya unggah di YouTube channel saya. Untuk analisa pertama tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan antara umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Di sini contohnya saya masih berumur 19 tahun, belum bekerja, tetapi saya tidak bisa dikatakan sebagai pengangguran karena di sisi lain saya sebagai mahasiswa. Poin selanjutnya, macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Dan yang keempat, setengah pengangguran. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi jadi 4. Yang pertama, pengangguran fiksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama adalah tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, sulit untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kekurangan gizi. Yang ketiga, gaji atau upah yang rendah. Yang keempat, terjadinya kemiskinan. Untuk poin selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, melalui transmigrasi. Yang ketiga, memberikan pelatihan pekerjaan. Poin selanjutnya, analisa selanjutnya, inflasi dalam penerapan perspektif ekonomi Islam. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga barang satu atau dua saja tidak bisa dikatakan inflasi, kecuali bila kenaikan itu luas atau mengakibatkan kepada harga lainnya. Untuk poin yang selanjutnya, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi itu sendiri. Untuk yang pertama, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi tengah, dan inflasi tinggi. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu demand inflation dan cost inflation. Untuk yang ketiga, inflasi berdasarkan asal inflasi itu sendiri ada 2. Yang pertama domestik, yang kedua import. Poin selanjutnya, sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Dan yang ketiga, inflasi campuran. Dampak inflasi. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, fungsi tabungan, fungsi pembayaran, fungsi di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Untuk analisa yang ketiga tentang uang dan fungsinya. Apa sih itu uang? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar kegiatan ekonomi seperti kita membeli bahan pokok makanan. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut bahannya. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang ketiga, menurut nilai jenis uang itu sendiri. Untuk yang pertama, menurut bahan pembuatannya. Ada 2, yaitu logam dan kertas. Untuk yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya, yaitu uang kartal dan uang giral. Untuk yang ketiga, menurut nilai jenis uang itu sendiri, yaitu uang penuh dan uang tanda. Poin selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi 3, yaitu fungsi asli itu sendiri, yang kedua fungsi turunan, yang ketiga fungsi uang menurut ekonomi Islam. Fungsi uang yang asli adalah sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, penyimpanan, nilai atau valuta. Yang kedua, fungsi turunan sebagai alat transaksi yang sah, sebagai alat pembayar hutang, alat penimbun dan pemindah kekayaan. Misalnya kita punya tanah di kota A, dan kita pindah di kota B. Selanjutnya, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.
Untuk yang selanjutnya, fungsi ekonomi menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Itu saja analisa yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.